Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kesaksian istri Denny Sumargo ditolak hakim. Olivia Alan dihadirkan aktor Denny Sumargo sebagai saksi sidang perkara penggelapan uang yang dilakukan Ditya Andrista, mantan manajernya. Sidang perkara dugaan penggelapan uang yang dilakukan mantan manajer Denny Sumargo itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin, 19 September 2022 kemarin. Agenda sidang mendengarkan kesaksian Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Namun, kesaksian Olivia Alan terkait perkara tersebut ditolak majelis hakim. Menurut majelis hakim, status Olivia Alan sebagai istri Denny Sumargo tidak diperkenankan memberikan kesaksiannya. Olivia Alan mengatakan selama ini dirinya yang mengatur honor pekerjaan yang diterima Denny Sumargo. Muhammad Anwar, kuasa hukum Denny Sumargo, mengatakan perkara itu muncul sebelum kliennya menikah dengan Olivia Alan. Denny Sumargo mengadukan Ditya Andrista ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan uang sejumlah 739 juta rupiah. Uang tersebut sebut Denny Sumargo dibawa oleh mantan manajernya. Namun, mantan manajernya menggugat balik Denny Sumargo atas dugaan wan prestasi dengan kerugian 880.288.000 rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Denny Sumargo. Kewenangan itu penggugat. Ya makanya itu saya harus sampaikan, harusnya juga ini kasus tidak berjalan perdatanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang penggugat ini sudah terdakwa ya di pengadilan Jakarta Selatan ya. Sudah tahu kan semua ya? Ya ini tinggal putusan aja. Oke, Ci, sejauh sebelum menikah itu sejauh mana pengetahuan dirimu tentang biaya uang yang keluar yang akhirnya disalahgunakan oleh? Aku tahu karena Denny juga suka cerita dan curiga, tapi aku mungkin lebih banyak tahu dari mertua aku karena aku inget banget waktu itu mertua aku sempat bilang, kasihan anak saya kerja uangnya nggak ada. Jadi di situ aku mikir, oh kenapa gitu? Oh ternyata akhirnya mertua saya bilang, kasihan anak saya ini nggak bisa selesai gini aja, tolong bantu liatin. Dari situ baru saya lihat rekening koran dan lain-lain, kok Denny sudah kerja tapi uangnya banyak yang nggak masuk gitu. Jadi memang awalnya itu mertua saya ngomong gitu, terus dia bilang kamu liatin dong gitu. Oh ya udah saya liatin karena mungkin saya juga orang kerja perusahaan, saya mengerti, saya liatin tuh rekening koran. Masa di sini bukti kita itu rekening koran, saya kan nggak mungkin merekayasa. Saya nggak mungkin bikin-bikin, saya nggak mungkin ngetik Artinya sendiri. dalam kesaksian ini tadinya saksi akan mempertegas perjanjian lisan, akan mempertegas di situ. Kenapa? Karena waktu itu beliau belum nikah dan tahu peristiwa-peristiwa itu. Tapi kan kita juga menghormati UHAP ya, dalam aturannya memang walaupun sudah bercerai itu tidak bisa diminta keterangan. Ya ini saya tegas saja di situ. Ya, jadi ini tadinya mau saya jelaskan itu, yang saksi mau jelaskan itu pada saat sebelum beliau menikah, tapi tetap mengacunya kepada Tuhan. Kalau Cici bisa jelasin, mau jelasin apa sih, Ci? Maksudnya apa yang mau? Itu perjanjian lisannya. Perjanjian Ya, lisan seperti apa? perjanjian lisan yang memang banyak dilanggar oleh. Iya, jadi aku pengen jelasin sebenarnya tuh dia kan suka bilang bahwa dia nggak dibayar dan lain-lain. Berita selanjutnya datang dari artis tanah air. Titi Kamal alami kejadian mistis saat syuting film horor. Titi Kamal turut serta bermain dalam film Jailangkung Sandekala yang akan tayang 22 September 2022 mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Selama proses syuting, para pemain film horor ini mengungkapkan mengalami kejadian mistis. Begitu juga dengan Titi Kamal yang mengaku mengalami hal serupa dengan pemain lainnya, di mana Titi Kamal mengaku sempat menangkap suara nenek-nenek ketika membuat instastory Instagram di lokasi syuting.
Selain itu juga Titi Kamal juga mengungkapkan Giolio Parengkuan yang akhirnya percaya hal mistis setelah melihat banyak kru yang kesurupan. Kendati demikian, Titi Kamal mengungkapkan dirinya dan pemain lainnya tetap menjalani syuting dengan antusias dan berpikiran positif. Berikut wawancara dengan Titi Kamal. Jadi kita tuh benar-benar kayak kekeluargaan banget gitu, dan jadi si Dwi juga sama Syifa sama Nuzaki semuanya kita saling sharing dan ngobrol, juga pemain-pemain lain. Jadi kita tuh kayak udah kayak keluarga aja gitu. LDR, berarti kan LDR sama keluarga seperti apa? Nggak apa sih, alhamdulillah kan ada beberapa film yang sebelumnya juga aku udah kayak sebulan atau apa di luar kota sih, alhamdulillah lancar. Latihan mungkin gimana supportnya segala macam? Support sih alhamdulillah, suami sejauh ini sejauh itu emang buat aku berkarya dan aku happy sih dia support. Jadi emang well prepared. Pengalaman horor aku udah sempet mention sebelumnya soal ke capture di HP aku saat aku lagi story, terus ada suara kayak nenek-nenek gitu, terus udah gitu kayak cerita-cerita dari ini yang paling lucu yang kita udah sempet cerita juga, salah satu pemain kita Julio tadi nggak percaya hal-hal kayak gitu, nggak nyampe 5 menit tiba-tiba ada yang kesurupan terus dia shock kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak sih sama kru-kru segala macem melihat penampakan, cuma ya kita ya itu tadi karena syutingnya fun, seru, kita bawa happy aja. Dulu pernah main jelangkung? Waktu Jelangkung aku nonton teman-teman yang main karena aku nggak berani, aku takut nanti nggak balik karena kadang-kadang, dan emang bener waktu itu temen yang main pas disuruh balik tidak gitu loh, nggak mau, jadinya dia buang koinnya ke got gitu karena serem gitu. Jadi ada yang main pakai jangka, ada yang main pakai koin gitu. Aku cuma ngeliat dari jauh aja, tapi emang di kelas yang sama. Tapi kalau di sekolah tuh serem banget lihat horor apa gitu. Kenapa? Selama sih sekolah itu punya pengalaman yang horor? Yang horor itu di toilet, di WC itu paling horor. Kan banyak bilik-bilik gitu. Di SMP, SMA juga serem. Jadi kita kalau ke toilet harus bareng-bareng. Ngeliat langsung atau dia bisa? Enggak, aku kebanyakan nggak ngeliat langsung, tapi kebanyakan itu semua dari media gitu. Jadi kayak di HP juga dulu waktu syuting atau apa gitu. Jadi di HP semua. Berita selanjutnya datang dari pemain film Syifa Haju alami kesulitan saat bermain film horor. Syifa Haju turut serta bermain di film Jailangkung Sandekala yang akan tayang 22 September mendatang. Wanita berusia 22 tahun ini mengungkapkan rasa antusiasnya selama menjalani proses syuting film horor tersebut. Apalagi syuting tersebut tidak semelelahkan seperti yang dibayangkannya. Kendati demikian, Syifa Haju tak bisa memungkiri kalau dirinya tetap menemui kesulitan dalam beberapa adegan. Di samping itu juga, Syifa Haju mengaku kesulitan ketika dirinya harus beradegan hujan-hujanan. Namun, ia mengaku bahwa dirinya sudah beradaptasi dengan kesulitan tersebut sehingga proses syuting berjalan lancar. Berikut wawancara dengan Syifa Haju. Sangat amat menantang buat aku, bahkan kemarin pas proses pasca produksi aku ADR lagi itu bener-bener capek banget nginget pas take-nya kayak gimana, tapi seneng sih. Syifa gimana syuting di hutan segala macam kan kalau saya tuh agak ribet ya ini. Adaptasi gimana terus keluarga gimana ngingetinnya terus atau apa? Oh itu emang ribet banget sih syuting di hutan itu, jujur, apalagi aku kan di situ adegannya hujan-hujanan ya. Jadi itu kita syuting di salah satu daerah dan daerahnya tuh dingin banget pada saat itu. Jadi benar-benar kita selesai take langsung aku sama Julio langsung dibalut pakai handuk panas, terus ditembak pakai lampu 2,5 yang panas banget itu saking kita kedinginan menggigilnya. Terus habis itu kan karena kita basah-basahan harus langsung bebersih, dan bebersihnya itu kan juga susah tempatnya karena di hutan kan, jadi mungkin itu juga salah satu kesusahannya kali ya, tapi beradaptasinya ya udahlah karena kita udah itu aja yang kita jalan. Syutingnya juga kan selama orang tua gimana ngingetin apa jaga kesehatan segala macam. Oh itu pasti ekstra banget sih karena kita syuting pada saat pada saat pandemi, terus juga belum bisa menyatu dan beradaptasi lah sama pandemi pada saat itu. Cuman emang alhamdulillah pada saat itu protokol kesehatan dari tim produksi sangat amat ketat, bahkan juga kita
untuk kru yang lainnya ya, selain pemain, karena kan kalau pemain harus beradegan gitu, kalau kru benar-benar nggak boleh ada yang copot masker. Kita juga ada tim medisnya, semuanya tuh apa ya, dijaga dengan baik. Jadi alhamdulillah aku juga sebagai pemain jadi less worried lah gitu. Waktu ketempelan itu jadi hari iya apa yang dirasa dan pas hari berapa syuting? Itu pas abis syuting dari hutan sih, emang yang di hutan aku abis syuting sama Julio. Cuman emang apa ya, balik lagi hal-hal kayak gitu menurut aku terbiasa terjadi sih, apalagi kan kita juga syuting film horor, kita juga masih nature banget, terlalu fokus ke situnya kali ya. Berita selanjutnya, suami Medina Zain terus berikan dukungan kepada sang istri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyelenggarakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Medina Zain pada Senin 19 September 2022 kemarin. Dalam sidang tersebut, Medina dituntut dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda senilai 200 juta rupiah atas kasus dengan Uci Flaudea. Dan hukuman 1 tahun dengan denda 200 juta rupiah atas kasus dengan Marisha Ica. Meski begitu, Hakim Ketua memberikan hak pledoi kepada pihak Medina Zain untuk diajukan pada persidangan selanjutnya. Lukman Azhari selaku suami dan juga kuasa hukum Medina Zain mengatakan akan memakai hak pledoi tersebut sesuai dengan undang-undang. Selain itu, Lukman juga mengatakan bahwa denda yang disampaikan pada sidang merupakan sebuah pilihan apakah akan diambil atau tidak. Kini, Lukman hanya meminta doa agar Medina bisa diberikan kesehatan dan dirinya bisa diberikan kekuatan dalam mendampingi sang istri. Berikut wawancara dengan suami sekaligus kuasa hukum Medina Zain. Bahwa pada hari ini telah dibacakan tuntutan oleh JPU yang mana di perkara 522 adalah pasal 22 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE, dan perkara 553 pasal 27 ayat 4 atau 45 ITE dengan tuntutan masing-masing ada 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan. Pada kesempatan ini tadi kami tim telah mengajukan kepada hakim untuk melakukan pledoi, yaitu nota pembelaan secara tertulis di sidang berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kami akan melakukan yang terbaik untuk Medina, insya Allah. Ya, mudah-mudahan saya juga berdoanya semoga ada kebaikan di sini untuk Medina, semua pihak ya. Kita berharap semua bisa mengambil memetik hikmah dari ini semua. Medina yang lain ya. Kita akan terbaik. Abang tadi sempat nangis juga ya, Pak? Iya, saya begitu orangnya, sedih lah karena berat juga ya melihat Medina sebagai kuasa hukum menjadi terdakwa istri begitu berat, ini ujian berat buat keluarga saya. Oke, insya Allah semuanya ada hikmah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Saya berharap yang terbaik buat Medina. Berulang-ulang saya sering bilang di media, Medina itu dia anak yang baik, dia banyak baiknya, berprestasi dia di masa beberapa tahun pertama lalu dia menjadi inspirasi di generasi usia-usianya. Dalam perjalanan Medina juga berstruggle, dia berjuang untuk mengobati kesehatan mentalnya, dan itu sangat mengganggu perjalanan hidupnya dan tidak gampang saya sebagai. Berita selanjutnya, sempat ragu David Bayu akhirnya akan kolaborasi dengan Tompi. David Bayu akan ikut tampil di konser Trio Lestari bertajuk Rehearsal yang digelar di Bengkel Space kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 22 September 2022. David Bayu awalnya sempat merasa ragu bahkan takut saat diajak Tompi berkolaborasi di konser Trio Lestari.
Tompi memang tidak pernah meminta David Bayu melebur bersama suara Trio Lestari. Setelah Glenn Fredly meninggal dunia, Trio Lestari adalah Tompi dan Sandy Sandoro. Trio Lestari akan manggung dengan konsep kolaborasi dan mengajak tampil penyanyi serta musisi lain di atas panggung. David Bayu pun akhirnya menerima ajakan dari Trio Lestari dikarenakan mengenal baik Tompi, Sandy Sandoro, dan mendiang Glenn Fredly. Menurut David Bayu, Trio Lestari selalu menyampaikan pesan tertentu setiap kali beraksi di atas panggung. Berikut wawancara dengan David Bayu dan Tompi. Berani ada orang orangnya ada di surga bro. Dia susah, dia nariknya susah ya. Nariknya susah. Jadi itu kenapa first time ini kita pengen ngajak teman saya. Agak lebay ya. Agak lebay. Apa-apa. Nah, tapi sesungguhnya gini. Dari zaman kita masih sama Glenn masih hidup ya. Dari zaman dia masih ada, itu kita udah lama banget pengen ngajak lo sebenarnya. Iya, serius. Jadi cuma kan nggak bisa karena lo belum bubar kan? Iya juga, dan masih padat banget jadwalnya. Iya karena belum bubar kerjaan banyak. Iya. Bukan berarti sekarang dulu sempat kepikiran juga. Serius dari dulu. Harusnya itu pertama kali. Pertama kali gue ngajak. Waduh, gue mesti Amerika, lo di Amerika. Iya, gue mesti keluar negeri dulu nih sama keluarga gitu. Next time deh. Akhirnya harus sekarang nih kejadian nih buat tanggal 22 ini. Oke sih katanya Tompi, gue mau lah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.